Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua sahabat Salesforce. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Dodi Arya Stafriana selaku trainer di Presenta Edu. Baik, kita ketemu lagi nih, nggak terasa dalam video ke-8. Jadi hari ini kita akan membahas terkait dengan lingkaran kekuatan Salesforce yang ke-7, yaitu Innovative Agility, yang sebentar lagi akan kita saksikan. Oke, kita lihat tayangan berikut ini. Baik, sahabat Salesforce semuanya, sebagaimana kita ketahui, kita sudah membahas 7 lingkaran kekuatan Salesforce. Dimulai dari video yang pertama, brief review tentang 7 kekuatan ini seperti apa. Yang pertama kemudian tentang motivasi, kedua tentang soft skill, ketiga hard skill, leadership, managerial, strategic thinking, dan terakhir ini, video terakhir ini tentang innovative agility. Apa itu innovative agility? Nah, ini yang menarik dalam salah satu kekuatan Salesforce. Kita mengenal di mana banyak inovasi-inovasi yang terjadi di dunia ini, di industri, di bisnis, dan dalam kehidupan sehari-hari tentunya rekan-rekan semua. Jadi ada 3 paling enggak yang harus kita lihat dari sisi innovative agility, 3 aspek, 3 ruang lingkup dari seorang Salesforce. Di mana yang pertama adalah ini tadi, kita harus bisa inovasi dalam diri kita sendiri. Ini menarik. Maksudnya apa Pak Dodi gitu? Jadi yang namanya inovasi itu nggak melulu masalah produk gitu. Jadi kita dengar wah ada produk misalnya bikin roket gitu kan misalnya seperti itu atau bikin produk baru, smartphone terbaru, nggak mesti itu yang namanya produk inovasi itu. Itu salah satunya dari sekian banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh seorang manusia apalagi kita sebagai Salesforce. Yang pertama adalah self kita. Jadi kita perbaiki, kita inovasikan cara-cara kerja kita. Ingat ya, sekitar 20 tahun yang lalu saya ingat waktu itu menjadi seorang head of area di sebuah perusahaan FMCG. Itu ketika kita melakukan yang namanya mapping teritori, jadi kita mapping outlet, itu biasanya kita beli peta besar gitu kan. Di ruang kerja saya itu ada peta area saya, bisa peta provinsi, bisa peta kota kabupaten kota, bahkan sampai lebih detail lagi ke level kecamatan. Habis itu kemudian kita tap tuh pakai pinpoint, pakai jarum gitu kan, jarum pentul kita taruh satu-satu, tep 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 seperti itu. Misalnya ada 1000 outlet, ya ada 1000 jarum saya taruh di situ. Nah itu untuk mapping outletnya. Atau kita kasih stiker, bintang atau apa segala macam, dot, baru lingkaran, titik-titik. Itu yang kita lakukan untuk mapping area kita. Jadi itu salah satu kejadian misalnya 20 tahun yang lalu. Tapi kemudian ya 2010 ke atas itu makin berkembang dan kita mengenal yang namanya Google Maps. Nah, ini kemudian bagi orang-orang sales ini menarik di mana ini kita bisa lakukan inovasi dari sini. Yang tadinya proses kerja kita harus tap gitu kan di peta, tapi sekarang kita mudah aja tinggal kita save di situ, mau pilih want to go atau kita kasih bintang, mau kita kasih love, segala macam kita kasih tanda-tanda yang sesuai yang kita inginkan. Kita bisa bikin akun bersama gitu kan, akun bersama dari semua Salesforce kita dan mereka punya akses passwordnya bisa taruh di situ. Dan lebih mudah. Jadi ketika kita zoom in, zoom gitu kan, terlihat lebih besar, langsung terlihat semua outlet kita. Jadi nggak perlu lagi tuh peta yang mengelilingi ruangan saya gitu kan zaman dulu. Kalau sekarang lebih mudah seperti itu. Jadi itu bisa kita lakukan untuk mapping outlet kita. Ini bisa dilakukan juga untuk ya mapping untuk B2B gitu kan. Kita punya outlet B2B, perkantoran segala macam kita bisa lakukan itu juga. Karena mapping ini nanti kedepannya akan membantu kita dalam sales management, terutama di territory managementnya. Jadi hal-hal ini sebenarnya satu hal yang penting. Jadi proses kerja kita pun kita bisa inovasikan. Jadi itu salah satu contohnya gitu kan. Jadi dalam hal ini. Kemudian juga misalnya zaman dulu itu nggak ada tuh yang namanya Google Spreadsheet gitu kan. Jadi yang spreadsheet ataupun Word yang bersama-sama ada di Google Docs gitu kan. Itu nggak ada tuh sama-sama. Kita kemudian sekarang bisa lakukan bersama-sama tuh. Ketika ada work project atau project-project bersama, kita bisa lakukan secara online bareng-bareng. Ini menarik. Ini salah satu contohnya. Kemudian kunjungan ke klien. Nah, ketika masa pandemi kemarin, sekarang alhamdulillah sudah mereda ya di Oktober 2022, walaupun masih ada percikan sedikit-sedikit gitu pandemi, tapi sudah
orang sudah mulai pemerintah membolehkan membuka masker di ruangan terbuka, gitu kan. Nah ini menarik, gitu kan. Dimana ketika pandemi terjadi kita dipaksa semuanya akhirnya harus go online. Yang tadinya kerja-kerja kita offline gitu kan, bahkan kayak saya gini nih trainer-trainer gitu kan, itu trainingnya offline nih, kalau kita bertahan dengan offline ya akan sepi order gitu kan, tidak ada tuh permintaan untuk training karena nggak boleh oleh pemerintah gitu kan. Kemudian dari situ kemudian berkembanglah training-training online. Begitu juga di proses penjualannya gitu kan. Ketika kita meeting sama customer, nggak lagi kita tatap muka langsung, ketemu face to face di ruang kerja, tapi sekarang kita banyak work from home atau work from anywhere. Dari kafe, dari restoran manapun kita bisa berkunjung, kita bisa lebih hemat waktu, gitu kan. Waktu kita lebih hemat dalam arti, bayangkan gitu ya, kalau dulu saya di B2B gitu ya, B2B saya sempat dulu di salah satu perusahaan surveyor atau lab testing gitu kan, pergi dari pabrik ke pabrik. Dalam 8 jam kerja saya paling maksimal 3 pabrik saya bisa kunjungi. Gitu kan. Maksimal seperti itu. Kenapa? Karena perjalanannya luar biasa jauh. Dan ingat di B2B ini nggak semudah yang kita pikir untuk bikin itinerary-nya. Karena tergantung dari availability dari klien kita. Beda dengan outlet, kalau di FMCG, kita datang ke satu pasar dapat 40 outlet, langsung selesai itu KPI hari itu. Tapi kalau di B2B tentunya tidak bisa seperti itu. Jadi harus janjian dulu. Nah, biasanya tuh maksimal 3 saya tuh keliling-keliling dari satu kawasan industri ke kawasan industri lain atau dari satu pabrik ke pabrik lain. Bisa karena macet, bisa karena traffic gitu kan, itu yang terjadi. Misalnya saya dulu ke kawasan MM 2100, kemudian ke kawasan industri di Cikampek, habis itu pergi ke Bandung saat itu juga, misalnya seperti itu. Jadi seputaran itu. Itu bisa makan waktu luar biasa tuh. Misalnya saya ke Bandung, saya harus cari nih ada klien di situ, misalnya ada 2 atau 3 klien sekalian saya datengin gitu kan. Dalam sehari saya bisa dapat 2 atau 3 klien di Bandung. Jadi di Cikampek, di kawasan industri itu ada berapa orang misalnya seperti itu. Nah ini juga kita bisa atur dengan tadi, dengan map-map tadi untuk itinerary-nya. Dan juga ketika meeting, kita nggak perlu lagi nih ketika kita go online, kita ketemu via Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau apapun itu, kita masuk, ketemu, kita bisa efisiensikan waktu. Dalam managing time itu bahkan ya nggak mesti 2-3 klien yang kita kunjungi, kita ngobrol gitu kan. Bayangin katakanlah satu klien kita meeting 1 jam. Waktu kerja kita 8 jam. Let's say kita bisa dapat 5 klien dari situ, 5 jam. Sisanya mungkin rekap, minutes of meeting, segala macam seperti itu. Dan ada koordinasi lainnya dengan tim internal. Itu bisa ketemu yang tadinya productivity hanya 2 atau 3, bisa menjadi 5-6 klien kita ketemu. Nah, ini menarik, itu juga inovasi. Jadi semacam proses itu juga inovasi juga. Nah, ini yang menarik. Dan juga teman-teman juga bisa lihat dari sisi servisnya gitu kan. Itu juga bisa kita lakukan by online juga. Kalau dulu kita menyapa gitu kan, customer langsung, karena masa pandemi akhirnya orang terbiasa online, dan kita bisa buat tuh creating innovation. Kayak dulu misalnya kita create, nggak ada teknologi nih, zaman 20 tahun yang lalu ketika kita menyapa ada konsumen kita atau klien kita ulang tahun, kita bikin postcard, kartu selamat ulang tahun, kita hias-hias yang menarik, eye catching, sehingga menarik dia dan membuat dia selalu ingat sama kita. Kalau sekarang nggak perlu. Jadi kita cukup bikin semacam video singkat gitu kan, udah banyak lah aplikasi-aplikasi untuk video editing ya ada sekarang. Itu lebih menarik buat mereka dan lebih berkesan. Nah, seringkali ketika video itu berkesan, mereka tampilkan di sosmed mereka. Itu salah satu indikator keberhasilan kita. Di mana mereka tampilkan di IG mereka, di Facebook mereka, bahwa wah dapat ucapan selamat nih dari sahabatku. Jadi seorang sales tuh udah nggak dianggap lagi sebagai sales, dibilang sahabat gitu kan. Nah, ini salah satu indikator keberhasilan kita. Nah, itu adalah bagian dari inovasi-inovasi diri kita dari sisi proses kerja. Nggak melulu masalah produk, service juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang kedua adalah dari sisi klien, gitu kan. Tadi klien kita udah bisa lihat ya, di mana klien itu kita bisa kunjungi secara online. Juga ketika kita diskusi dengan klien gitu kan, juga bisa problem solving juga dengan klien, masalah-masalah beliau gitu kan, seperti apa, dan kita bisa kasih advice melalui online juga. Ini ada satu kisah nih, contoh ya. Ketika saya dulu di
FMCG juga sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu kami saat itu di area dapat program nasional untuk buat in-store promo nih, in-store promo, dan itu di roll out secara nasional. Dan programnya ada program undian berhadiah dengan cost ratio saat itu 3%. Jadi ini di roll out nasional, tapi kemudian saya sangat semangat saat itu. Wah, ini menarik nih. Ini pasti memboost sales saya nih. Pasti bisa meroket nih dengan program ini. Seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya datang ke salah satu supermarket saya nih, klien saya, supermarket, yang which is itu sangat baik hubungannya sama saya. Dan beliau sangat terbuka. Ketika saya tawarkan ini ada program undian gitu kan, berhadiah untuk setiap supermarket. Ini adalah bagian dari in-store promonya. Apa yang terjadi? Tanggapan dari supermarket itu seperti apa? Kemudian dia malah reluctant, malah agak defense. Wah Pak Dodi, kalau programnya seperti ini agak susah nih, gitu kan? Karena kalau program undian, kita jadi banyak melibatkan pihak luar seperti pihak perpajakan dan ada undian berhadiah tuh kena pajak. Oh iya, saya bilang, iya betul juga ya, dan itu akan menyulitkan kami dari sisi akuntansinya segala macam, nggak praktis nih. Nah, ketika itu terjadi, di sisi klien, tentunya saya harus berpikir gimana caranya ya supaya ini bisa jalan gitu kan. Dan kadang-kadang inovasi itu nggak melulu keluar dari kita. Ketika kita coba drill down lagi, bicara lebih dalam lagi dengan tuan toko tadi atau pemilik supermarket tadi, owner yang dibilang, akhirnya ketemu sebuah ide bahwa kita bisa lakukan Pak Dodi program ini undian juga, tapi ini undian langsung berhadiah, jadi nggak mesti kita undi di satu hari kemudian dapat. Ini langsung aja, setiap orang beli kemudian dapat kupon, kuponnya ditarik dapat apa, nah itulah yang diberikan seperti itu. Dan malah kemudian ketika saya tawarkan cost ratio dengan budget 3% tadi, sejumlah sekian juta lah katakan, dia bilang sebenarnya saya butuhnya hanya turnover aja Pak Dodi untuk di supermarket saya, supaya dengan turnover itu pun sudah ada margin saya. Jadi nggak apa-apa kalau mau dibagi seluruhnya ke konsumen, itu dijadikan aja budget itu hadiahnya untuk konsumen semua. Tapi kemudian saya pikir, oh mungkin kita bagi 30-70 aja Pak, 30 untuk supermarketnya. Jadi kalau achieve target dapat something, kemudian budget 70%-nya untuk konsumen berupa hadiah langsung tadi. Dan itu pun akhirnya kita sepakati dengan baik. Kemudian saya koordinasikan dengan sales promotion manager di region, waktu itu kebetulan di daerah Indonesia Timur, saya region Indonesia Timur, kemudian di approve. Dan akhirnya kita jalankan dan luar biasa. Omsetnya dalam 3 bulan naik 30% dengan cost ratio 3% tadi, dan sukses besar program saya ini. Baik untuk selling in-nya ke supermarket maupun selling out-nya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita melakukan sebuah inovasi ya. Jadi dalam product offering kita gitu kan, dalam service kita, dalam proses kerja kita. Jadi nggak melulu tuh yang inovasi itu kita harus berpikir jelimet, wah harus create something yang waduh butuh riset segala macam. Enggak. Dan kita sebagai sales di lapangan itu seringkali butuh waktu 5 menit untuk decide something. Nggak butuh waktu berjam-jam, dan ini betul-betul kreativitas orang di lapangan, inovasi orang di lapangan. Dan agak sulit kadang-kadang kita, wah koordinasi dulu segala macam, agak sulit. Tapi ketika once itu make sense, oke, dan kita rasa ini bisa diterima oleh pusat, dalam arti dimodif sedikit tetap undian tapi hadiahnya langsung gitu kan. Coba kemudian yang nggak berundian juga tinggal hadiah langsung dapat, kita kasih misalnya cabut dapat permen atau dapat biskuit, dapat setrika, misalnya seperti itu, langsung diberikan ke konsumennya. Nah, ini yang menarik dan akhirnya sukses besar. Itu salah satu contoh ya dari sisi klien. Contoh-contoh lainnya nanti kita bisa dapatkan dalam training yang kita bisa lakukan secara offline gitu ya, tatap muka langsung. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi company. Jadi ruang lingkup perusahaannya. Kadang-kadang sebagai seorang sales manager atau sales director, itu dibutuhkan inovasi nih. Bagaimana kita meng-create sesuatu gitu kan, entah itu KPI atau apa, supaya company ini kemudian bisa survive, seperti itu. Kalau zaman dulu saya ingat waktu itu di farmasi gitu ya, dibandingkan dengan FMCG, KPI-nya tuh kalau di FMCG sangat sederhana
Dalam arti paling biasanya adalah berapa kali kunjungan setiap hari, berapa efektif call. Jadi call-nya berapa, efektif call-nya berapa. Kemudian number SKU misalkan, jumlah SKU atau item per ordernya berapa seperti itu. Dan ada product priority yang diorderkan. Paling cuma ada 4-5 lah tambah sales volume-nya. Plus ada sedikit terkait catatan dengan retur pasar atau barang kadaluarsa. Nah, kemudian ketika saya lihat di farmasi, kebetulan saya kenal seorang manajer yang luar biasa di operation development-nya gitu kan, dia create KPI yang lebih jelimet. Dalam arti dia bisa betul-betul detail per tipe outletnya gitu kan. Jadi targetingnya itu karena di farmasi itu ada banyak, walaupun produknya sama, tapi channel jualannya jauh berbeda gitu kan. Ada toko obat, ada apotik, kemudian ada dokter yang punya apotik juga di dalamnya, hanya dokter aja, ada spesialis saja, ada juga rumah sakit, ada rumah sakit dengan laboratorium, ada rumah sakit tidak dengan laboratorium, misalnya seperti itu. Makin lama makin jelimet dan semakin spesifik dibuat oleh Operation Development Manager ini. Ini bagus sekali sehingga setiap sales tuh dapat target KPI yang sangat jelas untuk di drill down lebih dalam lagi. Nah, yang menarik lagi juga dari sisi company, saat itu kami di farmasi tentunya teman-teman juga paham ya, di mana persaingan diskon itu sangat lazim di dunia farmasi, bahkan di dunia sales pada umumnya gitu kan. Jadi ini adalah sisi-sisi red ocean-nya gitu kan. Kalau kita pernah baca buku Red Ocean sama Blue Ocean gitu kan. Nah, ini red ocean-nya nih, di mana kompetisi berdarah-darah, orang kemudian banting harga sekencang-kencangnya gitu kan, diskonnya sebanyak-banyaknya gitu kan. Misalnya saat itu alat kesehatan biasanya diskon 30% standarnya. Itu sekitar ya mungkin 12-13 tahun yang lalu gitu ya, itu maksimal 30%. Tapi kemudian ini barang-barang yang dijual alkesnya adalah dari Eropa. Kemudian datanglah barang-barang alkes dengan spesifikasi yang mirip dari China. Itu diskonnya bisa 70%. Bayangkan, bagaimana seorang distributor farmasi bisa compete dengan produk yang tadinya budget di 30%, ini ada yang 70% diskon. Itu kayaknya nggak, it doesn't make sense untuk menang dalam sebuah pertarungan kompetisi seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Apa yang terjadi kemudian kita lakukan inovasi-inovasi layanan ke customer. Ini salah satu cerita aja ya. Jadi kami di company saat itu kemudian saya dipanggil sebagai seorang trainer, kemudian kita ketemu dengan BizDev-nya, Business Development dan Sales Management. Jadi training management, Business Development dan Sales Management ketemu. Kita kemudian diskusi bagaimana kita melakukan breakthrough terkait dengan kondisi ini. Apa yang terjadi saat itu kemudian kita sepakat bahwa ada yang namanya program knowledge management untuk customer. Jadi ada program training yang ditawarkan oleh nanti BizDev dan membantu sales management dalam meraih konsumen. Jadi kita bersaingnya dengan memberikan layanan berupa pelatihan-pelatihan manajerial, motivasional, soft skill leadership bagi hospital-hospital ataupun apotek-apotek yang sifatnya key account. Begitu juga toko obat kalau dia key account bisa juga gitu kan. Jadi kita create budgetnya di situ dan budgetnya sangat minim. Dalam arti trainer yang dikeluarkan, biasanya budget trainer yang paling besar itu adalah saya sendiri gitu kan, which is saya sudah digaji di situ dan relatively jadi lebih kecil gitu kan budget yang dikeluarkan. Paling budget-budget lainnya ya snack, makanan, tapi itu pun seringkali klien yang kemudian memberikan layanan itu. Dan kami cukup datang dengan perlengkapan training kami, laptop dan LCD, kemudian melakukan layanan-layanan training di situ. Dan kita bikin learning journey-nya. Nah, ini adalah salah satunya gitu kan. Ini mungkin saya sharing sedikit, jadi teman-teman mungkin yang di farmasi bisa aware ataupun di tempat lain bahwa yang namanya kompetisi, inovasi itu nggak mesti itu tadi ya, kita harus red ocean gitu, bloody competition gitu kan. Tapi kita bisa ajukan hal-hal seperti ini. Nah, inilah inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan. Jadi nggak melulu inovasi itu berupa produk, bisa berupa service, bisa berupa proses, dan sebagainya. Di mana teman-teman, apalagi sekarang di zaman internet 4.0 gitu ya, di mana banyak disruption terjadi, itu tentunya menarik untuk kita cermati.
Kita lihat, kita ambil ide-ide terbaik yang ada di market, yang ada di sekeliling kita, kemudian kita implementasi di company kita. Demikian dari saya. Jadi terkait dengan innovative agility gitu ya, nggak terasa nih hampir setengah jam gitu ya, terkait dengan lingkaran kekuatan Salesforce yang ketujuh, yaitu innovative agility dari sudut pandang self, clients maupun company. Baik, rekan-rekan sahabat Salesforce semua, terima kasih banyak atas atensinya. Nggak terasa sudah 8 video. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan pencet tombol notifikasinya biar saya dan tim dari Presenta makin semangat nih melakukan training secara virtual, sharing secara virtual ini. Dan jangan lupa ketika ada kebutuhan dari rekan-rekan semua di perusahaan, silakan kontak kami di Presenta Edu. Demikian dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi semuanya, sahabat-sahabat Salesforce. Terima kasih.